Di bagian selatan Amerika Serikat terdapat negara bagian Louisiana yang pada masa lalu merupakan bagian dari koloni Prancis. Namun, yang menarik ialah Louisiana yang sekarang ternyata hanya sebagian kecil dari wilayah Louisiana pada masa lalu. Bayangin aja, Louisiana saat ini hanya memiliki luas sekitar 135.000 km persegi, sedangkan wilayah Louisiana pada masa lalu yang dimiliki oleh Prancis luasnya mencapai sekitar 2,1 juta kilometer persegi. Dan penting untuk dicatat, di era ini Louisiana yang dimiliki Prancis saat itu mencakup Louisiana, Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Nebraska, serta sebagian Montana, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Colorado, Minnesota, New Mexico, dan Texas. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, dulunya Louisiana dimiliki oleh Prancis, bahkan nama Louisiana dipilih sebagai bentuk penghormatan terhadap Raja Louis ke-14 dari Prancis. Namun, setelah Perang 7 tahun yang berlangsung dari 1756 sampai 1763, yaitu perang besar yang melibatkan berbagai negara Eropa dan berlangsung di beberapa benua, Prancis sebagai pihak yang kalah harus rela kehilangan sebagian besar wilayah koloninya yang ada di benua Amerika Utara, salah satunya adalah Louisiana. Menariknya, sebelum perang berakhir, Prancis yang merasa akan kalah dan kemungkinan Louisiana akan hilang dari tangannya, memutuskan untuk menyerahkan wilayah Louisiana yang berada di sebelah barat sungai Mississippi kepada sekutunya, yaitu Spanyol, melalui perjanjian Fontainebleau pada 1762. Dalam perjanjian yang sama, salah satu kota di Louisiana, yaitu New Orleans, juga diberikan kepada Spanyol meskipun letaknya berada di tepi timur sungai Mississippi. Terlepas dari itu semua, keputusan ini dilakukan karena Prancis tidak ingin seluruh wilayah Louisiana jatuh ke tangan musuhnya, yaitu Britania Raya, jika perang berakhir dengan kemenangan Britania. Penting untuk dicatat, penyerahan Louisiana kepada Spanyol bukan berarti Prancis masih bisa menguasai wilayah tersebut. Sederhananya, Prancis merasa lebih baik Louisiana jatuh ke tangan sekutunya daripada ke tangan musuhnya. Meski menyerahkan Louisiana, faktanya Prancis tidak menyerahkan seluruh wilayah Louisiana kepada Spanyol karena pada saat itu Prancis masih belum sepenuhnya menyerah dalam perang dan masih berharap dapat mempertahankan sisa wilayah Louisiana di sebelah timur sungai Mississippi yang tidak diberikan pada Spanyol. Singkat cerita, Prancis pun kalah dan pada tahun 1763 melalui perjanjian Paris, wilayah Louisiana di sebelah timur sungai Mississippi jatuh ke tangan Britania dan perjanjian ini juga mengakhiri perang 7 tahun. Di sisi lain, meskipun Spanyol juga berada di pihak yang kalah dalam perang 7 tahun, Spanyol tetap dapat mempertahankan Louisiana karena pada dasarnya wilayah yang diberi Prancis sudah resmi jadi milik Spanyol. Sederhananya, ini tidak ada kaitannya dengan perjanjian antara Prancis dan Britania, tapi Spanyol tetap harus rela kehilangan wilayahnya, yaitu Florida. Sebenarnya, sebagai pihak yang menang dalam perang, Britania emang punya posisi kuat untuk menuntut tambahan wilayah, termasuk Louisiana yang dimiliki oleh Spanyol. Tetapi hal ini dapat memperumit perundingan damai dan bisa saja memicu konflik baru karena bagaimanapun, meski Spanyol kalah, Spanyol masih merupakan kekuatan besar Eropa. Selain itu, Britania juga sudah memperoleh banyak sekali keuntungan. Jadi, daripada ngotot minta wilayah Louisiana dari Spanyol yang bisa memicu konflik baru atau gagalnya perdamaian, Britania lebih memilih untuk menerima hasil akhir perang sesuai kesepakatan bersama. Pada tahun 1775 terjadi Perang Revolusi Amerika, yaitu perang antara Britania Raya dan 13 koloninya di Amerika Utara yang menuntut kemerdekaan. Pada 1776, ke-13 koloni tersebut bersama-sama menyatakan kemerdekaan dan membentuk negara baru yang bernama Amerika Serikat.
Namun, Britania tidak mengakui kemerdekaan ini sehingga perang terus berlanjut. Singkat cerita, Britania akhirnya kalah. Kemudian kedua pihak menandatangani Perjanjian Paris pada 1783. Melalui perjanjian ini, Britania secara resmi mengakui kemerdekaan Amerika dan menyerahkan wilayah Louisiana di sebelah timur Sungai Mississippi kepada Amerika. Pada tahun 1800, melalui perjanjian San Ildefonso yang dibuat secara rahasia, Spanyol setuju untuk menyerahkan kembali Louisiana kepada Prancis yang saat itu Prancis dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Keputusan ini merupakan bagian dari kesepakatan politik antara kedua negara. Kala itu, Napoleon ingin menguasai kembali Louisiana karena ia memiliki rencana untuk membangun kembali kekuatan Prancis di Amerika Utara, terutama dengan memanfaatkan wilayah Louisiana sebagai pusat perdagangan dan perluasan pengaruh Prancis. Sebagai gantinya, Prancis berjanji akan memberikan Spanyol wilayah lain di Eropa. Namun rencana Napoleon tidak berjalan mulus. Ambisinya yang ingin membangun kembali kekuasaan Prancis akhirnya gagal karena berbagai masalah, mulai dari adanya pemberontakan hingga biaya besar yang dibutuhkan untuk mempertahankan Louisiana. Di sisi lain, Presiden Amerika Serikat Thomas Jefferson justru merasa khawatir setelah Prancis kembali menguasai Louisiana di sebelah barat Sungai Mississippi dan New Orleans yang merupakan salah satu kota terpenting di Louisiana. Kekhawatiran ini sendiri bukan karena Prancis adalah musuh, tapi karena di wilayah Louisiana yang dikuasai Prancis terdapat pelabuhan New Orleans yang berada di jalur keluar Sungai Mississippi menuju Teluk Meksiko. Bisa dibilang, Sungai Mississippi, pelabuhan New Orleans, dan jalur menuju Teluk Meksiko merupakan bagian dari jalur perdagangan yang sangat penting bagi Amerika. Para petani dan pedagang di bagian barat Amerika suka mengangkut hasil pertanian dan lainnya melalui Sungai Mississippi menuju pelabuhan New Orleans, kemudian melanjutkan pelayaran ke berbagai daerah atau ke luar negeri melalui Teluk Meksiko. Jadi, siapapun yang menguasainya, mau itu Prancis atau bukan, Amerika khawatir penguasanya sewaktu-waktu akan membatasi atau menutup akses tersebut, yang dimana hal ini dapat membuat perdagangan dan perekonomian Amerika terganggu. Karena alasan ini, Jefferson akhirnya mengirim dua diplomat Amerika, yaitu Robert Livingston dan James Monroe, menuju ke Prancis. Tujuan mereka adalah membeli kota New Orleans beserta wilayah di sekitarnya agar Amerika dapat terus menggunakan pelabuhan tersebut. Namun, hasil perundingan justru di luar dugaan pihak Amerika. Bayangin aja, Napoleon justru menawarkan kepada Amerika untuk membeli seluruh wilayah Louisiana sekaligus. Aksi Napoleon ini tentu ada alasannya, salah satunya Prancis sedang membutuhkan banyak uang untuk membiayai perang di Eropa. Akhirnya, pada 1803, Amerika membeli seluruh wilayah Louisiana dari Prancis dengan harga sekitar 15 juta dolar Amerika. Wilayah yang dibeli memiliki luas sekitar 2,1 juta kilometer persegi dan berkat pembelian ini, luas Amerika hampir menjadi 2 kali lipat.